Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera. Saya aturkan kepada para sedulur, para sederek, salam berjumpa kembali di channel Mbah Wongso. Kali ini Mbah Wongso akan membahas tentang adanya isu-isu atau kabar berita mengenai megatrust, atau mungkin ya orang menyimpulkan tsunami lah, yang sudah diramalkan oleh BMKG akan terjadi kurang lebih 8 sampai 9 skala Richter potensi tsunami-nya. Menurut sisi pandang spiritual Mbah Wongso, bahwa semua alam ini akan memiliki reaksi. Jadi semua ciptaan Gusti Allah ini bereaksi, itu pasti. Jadi tidak cuma yang ada di bumi, tapi semua planet-planet lain pun akan bereaksi, dan itu sudah ketentuan. Jadi bagaimana cara kita mengatasi bila mana itu benar-benar terjadi? Ya, kita sebagai manusia itu harus berupaya. Kita memang tidak bisa mencegah kehendak Gusti, tapi setidaknya kita sebagai manusia dikasih akal, pikiran. Makanya kita ini harus mewaspadai apa-apa yang bisa saja terjadi dan kapan saja. Bagaimana Mbah cara kita mengatasi itu? Yang pertama adalah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar alam kita. Jadi kita ini benar-benar harus menjaga kelestarian alam. Lalu bila mana ini memang benar terjadi dan harus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta. Jadi menurut terawangan sisi spiritual Mbah, memang akan terjadi dalam dimensi sisi pandang Mbah Wongso itu, satu ketika kita akan mengalami malam sebelum tiba. Artinya akan terjadi kegelapan, tapi di waktu yang masih siang. Itu tandanya bahwa alam kita akan siap bereaksi. Kalau menurut perkiraan BMKG mungkin sekitar 8 atau 9 skala Richter kekuatannya dalam tsunami. Nah, kalau masalah peristiwa alam itu, ya memang kita sebagai manusia itu tidak mungkin bisa untuk menghentikan peristiwa alam itu, karena itu sudah ketentuan. Tapi untuk mengurangi frekuensi, Tuhan membukakan pintu kepada kita sebagai umatnya, yaitu mendekatkan diri kepadanya, memohon kepadanya perlindungan atas apa yang akan terjadi itu. Jadi kekuatan yang kita minta itu ya hanya kepada Sang Pencipta. Yang perlu kita garis bawahi adalah Gusti Allah menciptakan alam semesta ini, semua itu ada penjaganya. Contoh kecilnya saja, sekolahan saja ada yang jaga, masjid aja ada yang jaga, namanya marbot. Bila mana sekolahan itu diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya penjaganya akan marah. Jadi caranya bagaimana, Mbak? Ya ojo diganggu. Artinya lingkungan alam kita ini dijaga. Yang leluhur kita sudah memberikan warning atau peringatan kepada kita sebagai anak cucunya, bahwa hutan-hutan belantara, pepohonan-pepohonan besar yang tumbuh di dataran-dataran
tinggi khususnya, itu tidak boleh ditebang sembarangan. Karena satu, penghuninya akan marah. Kenapa dia marah? Karena kita mengganggu kehidupan mereka. Tapi dari sisi nalar kita, bila pohon di dataran tinggi kita tebang dan kita habisi, maka ketika terjadi hujan besar, ya otomatis akan terjadi peristiwa bencana alam. Ini logikanya. Jadi, bagaimana cara mengatasi agar itu tidak terjadi? Ya jangan Anda lakukan penebangan hutan secara liar. Ya jangan Anda lakukan pengurusan lingkungan alam sekitar kita. Ya, yang pegang peranan adalah hutan dan lautan. Kita ini diberi kekayaan yang luar biasa sebagai bangsa yang harus kita bersyukur, yaitu kekayaan alam kita, kekayaan alam Nusantara itu luar biasa dan tidak ada tandingannya di dunia. Inilah yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan potensi alam. Jadi semua ini harus kita jaga. Jadi gimana Mbah supaya nanti tanda-tanda ini tidak menimbulkan dampak yang merepotkan semua kehidupan alam khususnya di negeri ini? Ya satu-satunya ya pertama kita harus berintrospeksi diri dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, memohon dengan berdoa secara khusyuk. Kita harus berhubungan secara vertikal kepada Sang Pencipta. Ning, artinya kita benar-benar harus pasrah kepada Sang Pencipta. Kita memohon agar negeri ini terlepas dari semua bencana, bencana alam maupun bencana-bencana yang lain. Kita harus perkuat persatuan dan kesatuan tanpa kita melihat ras, suku, dan agama. Ini juga salah satu upaya kita untuk memperkuat bagaimana bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kita tidak boleh bercerai-berai. Jadi kalau reaksi-reaksi alam nanti akan terjadi bila mana kita sudah melakukan satu hubungan atau kerjasama yang baik di antara kita, dari Sabang sampai Merauke, sebangsa dan setanah air, memiliki tempat yang sama, yaitu Nusantara. Kita harus memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita. Janganlah ada pertikaian di antara kita. Karena pertikaian, pertengkaran, permusuhan itu menimbulkan aura panas, menimbulkan aura negatif yang membuat alam menjadi murka. Karena Gusti Allah sesungguhnya tidak suka pertikaian. Gusti Allah menciptakan alam semesta ini agar gemah ripah roh jinawi. Dan ini harus kita syukuri. Dalam berperilaku kehidupan kita harus toto titi tentrem rahayu. Kalau kita mau menentukan nanti kalau ada seorang pemimpin yang harus tuturi handayani sung tulodo ing madya manungkarsa. Jadi alam semua ciptaan Gusti Allah ini akan mengalami suatu reaksi karena dia itu berpenghuni. Siapa yang menghuni? Ciptaan Gusti Allah juga. Jadi walaupun tidak nampak oleh mata kita, kita harus menghargai sesama ciptaan. Kita harus menghormati, tapi bukan berarti kita menyembah. Karena hanya satu sembahan kita, yaitu Gusti Allah, Kang Murbeng Dumadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang patut kita sembah. Jadi marilah sedulur-sedulur kabeh, para sederek, wonten pundi kemawon, di mana saja saudara-saudaraku berada, marilah kita tata dalam berperilaku
dalam kita melakukan tindakan, dalam kita melakukan perbuatan, dalam kita melakukan kegiatan apa saja, di mana saja. Sayangilah alam kita, kasihilah di antara sesama, cintailah sesama umat. Sang Maha Pencipta hanya ingin dipuja. Sang Maha Pencipta tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari manusia. Ingat itu. Dia hanya menginginkan bagaimana kita mengucapkan, melakukan tindakan rasa syukur kita menyembah kepadanya adalah tindakan nyata. Semoga poros derek, poros dulur menyimak apa tadi yang sudah dibahas oleh Mbah Wongso. Bila mana rabaan atau kata-kata Mbah Wongso ada kekeliruan atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf, karena Mbah Wongso ini hanya manusia biasa. Mbah hanya bisa menerjemahkan bisik atau wisik atau sesuatu yang Mbah terima, dan semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan perhatian bahwa bila mana alam ini bergerak, maka kita tidak perlu panik. Tapi sebelum alam ini bereaksi, mari kita berintrospeksi dan memuji kebesaran Sang Maha Pencipta, serta mohon kepada Sang Maha Pencipta untuk sekiranya melindungi segenap lapisan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, sedulur, para sederek, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kita tidak perlu berlebih-lebihan di dalam menyikapi semua apa yang selama ini beredar. Lalu Anda merasa ketakutan seolah-olah ini semua kiamat akan terjadi. Kiamat itu adalah aisir, rahasia, hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tanda itu manusia sudah diberitahu. Artinya ada tanda-tanda itu yang bisa kita tangkap. Jadi kita harus kembali mawas diri dan introspeksi. Dekatkanlah diri kita kepada Sang Pencipta. Mohon ampun bila mana kita memiliki perbuatan kesalahan ataupun dosa-dosa besar maupun kecil. Segeralah kita kembali kepada Sang Maha Pencipta untuk memohon ampun. Semoga alam semesta ini benar-benar menjadi kemahrifah loh jinawi. Kehidupannya menjadi kehidupan yang toto titi tentrem rahayu. Kita mengharapkan bangsa kita dalam berperilaku antar sesama itu harus kita jaga, hormat menghormati, saling tolong menolong. Ini adalah warisan leluhur bangsa. Ini adalah warisan leluhur dari nenek moyang kita, bahwa gotong royong merupakan salah satu cara bagaimana meningkatkan rasa kepedulian kita di antara sesama. Saya, Mbah Wongso, menyampaikan kepada sedulur-sedulur, para sederek wonten pundi kemawon. Tidak terlalu banyak kali ini yang Mbah sampaikan. Bila mana ada kekeliruan yang mohon dibukakan pintu maaf. Akhir kata Mbah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Hong Swastiastu, salam sejahtera.